Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang meraih kesuksesan hidup. Alhamdulillah telah kita dapatkan begitu banyak paparan dari guru kita tadi yang mengatakan bahwa orang yang sukses dalam kehidupan adalah orang yang bersandar kepada ketentuan-ketentuan Allah. Berbicara tentang ketentuan Allah, itulah yang tertulis di dalam Al-Quran. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, lantas bagaimanakah sesungguhnya kita harus berinteraksi dengan Al-Quran? Di antaranya selain kita membacanya, kita pun juga harus menghafalnya. Nah, Ustadz Yusuf Mansur akan memberikan paparan kepada kita metode mempelajari Al-Quran. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kawan-kawan semua yang hadir di Istiqlal dan yang melihat tayangan ini dari layar kaca TV One dengan izin Allah Subhanahu wa taala semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka surah Al-Isra. Silakan dibuka surah Al-Isra ayat terakhir. 2 ayat terakhir, 110 dan 111. Hafiz ada sini? Hafiz mana? Hafiz. Hadirin yang dirahmati Allah, teman-teman pemirsa semua, sekarang di Darul Quran alhamdulillah masuk era baru dalam dunia tahfidz, yakni ikut menghafal berikut nomor ayatnya dan terjemahannya. Jadi yang dihafal berikut nomor ayat dan terjemahannya. Gampang kok. Yang ngapalnya sama ayatnya dan nomornya gitu. Dulu kelihatannya seperti keajaiban kalau ada orang baca dari bawah, kemudian tengah, atas, acak, genap saja, ganjil saja, atau ujung-ujungnya saja. Nah, ternyata setelah latihan, ini bukan sesuatu yang sifatnya ajaib hanya untuk orang per orang, tapi ini untuk siapapun yang memang mau mempelajari dengan cara seperti itu. Kelebihannya pemirsa, menghafal dengan cara seperti ini, kelebihannya, kalau menghafal dengan cara yang lama, itu kan satu wajah ya, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah, seperti itu. Tapi begitu kemudian dia menghafal berikut nomor ayatnya, terjemahannya, semua otak ini ikut bunyi gitu. Otaknya ini mendadak semua ikut bercahaya. Karena bagian kanan ikut, bagian kiri ikut, bagian utara ikut, selatan ikut, barat ikut, timur ikut, tengah ikut. Seru. Ini contoh Hafiz sama Kun. Contoh ini. Contoh saja. Sebentar ya, Papa mau ngetes nih. Kan apal surah Al-Ikhlas toh? Apal? Oke, sekarang jangan mikir. Jangan mikir. Jangan mikir. Ayat ketiga. Baca terbalik dari belakang. Dari ayat 4 ke ayat 1. Silahkan. Nanti kalau latihan pasti bisa. Contoh. Saya pun alhamdulillah lagi mencoba menghafal ulang ya. Berikut nomor ayatnya. Kan saya lagi mengembalikan hafalan dengan izin Allah nih. Doain ya mudah-mudahan balik lagi. Nah, cara saya ngapal baru ini, ngapal balik ini ya sekalian aja udah sama nomor ayatnya. Contoh ya, contoh. Surat An-Nazi'at. Ini yang udah latihan surat An-Nazi'at. Ayat 5. Falmudabbirati amra. Falmudabbirati amra. Ayat 10. Yaquluna innal marduduna fil hafirah. Ayat 15. Hal ataka haditsu Musa. Baca ayat 5 ke 1, mundur. Falmudabbirati amra, fasabiqati sabqa, fasabihati sabha, wannashitati nashta, wannazi'ati gharqa. Ini bukan keajaiban karena memang latihan. Enggak semua bisa insyaallah. Semua bisa.
Semua bisa insya Allah. Abang, ayat 16 An-Nazi'at. Isnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. 15. Hal ataka hadithu Musa. 14. Faizahum bisahirah. 3. Asabihat sabha. Was-sabihati sabah. Al-Mursalat ayat 3. Wan nasyirati nasyra. Al-Mursalat ayat terakhir. Fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun. Satu ayat sebelum terakhir. Wailu yawma idzil mukazzibin. Ini bukan keajaiban. Ini sesuatu yang bisa dipelajari. Oh, apa ini buat bercanda? Enggak, ini buat latihan. Buat latihan. Coba iseng, ya. Iseng. Hafiz, baca dulu dikit surat apa? Hafiz maunya baca apa? Terserah. Al-Mursalat. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nashra fal faiqati farqa fal mulqiyati dhikra huzran aw nuzra innama tu'aduna lawaqi' fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat. Ya, makasih Hafiz ya. Nanti bulan depan Hafiz yang ngajar ibu-ibu, Bang Kun yang ngajar ibu-ibu bapak-bapak ya. Insya Allah. Ini trainer ya, insya Allah. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, betapa bahagianya ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah seluas-luasnya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, berbahagialah kita. Anda yang sangat berbahagia sekali ketika berinteraksi dengan Al-Quran, bisa jadi disitulah Allah menghendaki kebaikan di dalam diri kita. Nah, insya Allah pada segmentasi berikutnya, kami persilakan pemirsa untuk membuka surah Al-Isra ayat 110 hingga 111. Insya Allah Ustadz Yusuf Mansur akan mengajak kita untuk mentadabbur bersama tentang makna daripada ayat tersebut. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Damai Indonesiaku, yang mengangkat tema tentang meraih kesuksesan hidup. Pada segmentasi berikutnya, Ustadz Yusuf Mansur akan mengajak kita untuk mentadabur, yaitu surah Al-Isra ayat 110 hingga 111. Kami persilakan pemirsa di rumah untuk membuka ayat tersebut, dan kita akan tadabur bersama apa sesungguhnya intisari daripada ayat yang sangat luar biasa ini. Selamat mengikuti. Baik, kita ke surat Al-Isra ayat 110. Sudah ketemu suratnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul id'u Allah aw id'u Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Kita baca bareng ya. Ikutin saya, dengerin, ikutin. Pemirsa, dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul id'u Allah aw id'u Rahman
أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Suatu kehormatan pemirsa buat kita bisa mengingat Allah dan bisa menyebut namanya. Demi Allah, itu sebuah kehormatan buat kita, sebuah kemuliaan buat kita, sebuah kesempatan yang begitu agung, yang begitu besar, yang begitu hebat bila seseorang mampu mengingat nama Allah dan mampu menyebut namanya. Bulan yang lalu kita sudah belajar sedikit Asmaul Husna, kita tambah lagi hari ini. Kehormatan, kemuliaan, kehebatan, keagungan, kesempatan yang indah. Bila kemudian saudara, saya, kita, bangsa ini bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa mengingatnya dan tidak semua orang bisa menyebutnya. Qul id'ullaha aw id'ur rahman. Kita disuruh menyebut namanya, disebut Allah atau Ar-Rahman. Sebutlah Allah atau sebutlah Ar-Rahman. Datanglah kalian kepadanya. Kita suka ngomong begini, cari duit mas yang banyak gitu. Kita sering bicara seperti ini, cari tahulah siapa sih yang bisa mendekatkan kita kepada yang punya proyek gitu. Kecil sekali. Gimana ya caranya supaya kita bisa dapat visa? Kenal gak sih lu sama Dubes Saudi? Kecil sekali. Ini yang bisa bantu kita ini presiden, kecil sekali. Sementara kita disuruh jangan tanggung-tanggung, langsung kita menyebut nama Allah. Jangan juga kita undang yang lain yang banyak kepentingannya. Kita undang saja Allah yang tidak punya kepentingannya. Perhatikan teman-teman. Qul id'ullaha aw id'ur rahman. Sebut saja, panggil saja, datangi saja Allah. Saudara lihat tanah kosong, siapa yang saudara ingat? Ya Allah, Engkau yang punya tanah ini. Bila Engkau mampu menguasakan tanah ini kepada si fulan, kuasakan tanah itu kepadaku ya Allah. Sebut namanya saja. Nanti keajaiban akan muncul. Keajaiban akan muncul. Dunia ini berdiri atas perintahnya. Kita lanjutkan. Dunia ini bergerak atas perintahnya. Kita lanjutkan ayatnya. Dunia ini bergerak atas perintahnya.
Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila wa qulil hamdulillah wa qulil hamdulillah wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Allah tidak membutuhkan Anda jadi orang kaya dulu lalu baru bisa membeli tanah itu, nggak perlu. Bila mana Allah mau negeri ini, maka Amerika lah yang berhutang. Bila mana Allah yang mau negeri ini begitu kaya rayanya dan sejahtera dan berdiri di atas semua negara, bisa jadi Tiongkok yang kemudian meminjam uang dari Indonesia. Bisa jadi pergantian demi pergantian presiden demi presiden di negara-negara lain. Kalau Allah ingin memberikan kemuliaan yang buat negeri ini, bisa jadi presiden yang lama dan semua kandidat yang baru sawan dulu ke presiden Republik Indonesia. Bisa jadi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, pada intinya dalam kehidupan ini Allah akan terus memberikan ujian demi ujian yang justru disitulah cara Allah untuk mematangkan keimanan kita sekaligus mematangkan keyakinan kita kepada Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, penting sekali di setiap saat ketika Allah menyatakan dirinya dengan Asmaul Husna, nama-nama yang indah sekali, nama-nama yang dimiliki Allah. Disitulah Allah memerintahkan kepada kita ketika kita menghadapi begitu banyak masalah, Allah memerintahkan kepada kita untuk menyebut nama-nama agungnya. Itulah yang akan kita bahas pada segmentasi berikutnya, Damai Indonesiaku. Saya bersyukur dengan izin Allah Subhanahu wa taala tahun 2002 saya mendirikan perguruan tinggi. 2003 dengan izin Allah saya juga mendirikan perguruan tinggi yang kedua. Hari ini perguruan tinggi itu masih ada, dijalankan sama orang lain yang dipilih oleh Allah. Dan saudara tahu keadaan harta saya, keadaan bahkan rumah tinggal saya dan istri saya bukan seperti keadaan seorang owner, pendiri dari sebuah perguruan tinggi. Ketika kemudian kawan-kawan pejabat dikti datang ke rumah kami, mereka bingung. Ini Pak Yusuf rumahnya. Iya Pak. Alhamdulillah. Nggak kebayang mereka. Surat izin yang kalau kemudian saya jual berharga miliaran rupiah. Saya yang di tahun 99 berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau Engkau tidak mengizinkan aku bisa keluar dari kampus ini dalam keadaan aku sudah di wisuda sarjana. Bila Engkau tidak mengizinkan aku melanjutkan menyelesaikan program strata 1 sarjanaku ya Allah di kampus ini, nggak masalah ya Allah. Berikan kepadaku saja kampus, berikan kepadaku saja perguruan tinggi supaya aku bisa kapan saja mewisuda diriku sendiri. Kalau kemudian Allah tidak menunjukkan kekuasaannya seperti ayat terakhir, wa qulil hamdulillah, pujilah Allah Tuhanmu. Kalau aku memberikan kamu dulu duit, kalau aku meluluskan kamu dulu sampai doktor, kalau aku membuat kamu dulu menjadi ketua jurusan, naik menjadi dekan, naik menjadi direktor, baru kemudian kamu mendirikan perguruan tinggi, maka keajaiban itu tidak terasa menjadi sebuah keajaiban. Tapi yang jadi ajaib adalah saya DO. Tapi tiba-tiba mengelola 6 orang pasca sarjana, mengelola 2 orang strata S3 ya. Sekarang sudah S berapa ini? Udah mau keluar yang baru ini. Kenapa itu terjadi? Wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhidh walada walam yakul lahu syarikun fil mulk walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Kamu mau tanah itu? Baik, aku hadiahkan itu tanah kepada kamu. Enggak perlu dulu kamu punya duit. Itu dia Allah.
Dunia ini bergerak atas perintahnya. Allah kemudian carikan pembeli. Pembeli itu teman lama kamu, teman lama saya, teman lama Anda, teman lama kami, teman lama kita semua. Diberitahu sama pemilik lama, Bapak kampus anu ya dulu ya, di sini ada. Oh iya saya kenal. Silaturahim ke rumah kita, dong begitu jadi apa kata teman kita, kamu saja yang kelola itu properti saya. Subhanallah, seakan-akan Anda malik, seakan-akan ada penguasa yang baru tanah itu, gak keluar duit. Dulu saya bercita-cita menjadi imam di Masjidil Haram, sampai sekarang masih bercita-cita menjadi imam di Masjidil Haram. Kalimat tertinggi yang saya pikir masuk akal adalah, ya Allah jadikan aku pedagang hebat, supaya aku bisa berdagang dengan raja-raja Saudi, supaya aku bisa berdagang dengan raja-raja Timur Tengah. Kalau sudah jadi teman, mudah-mudahan dengan lewat perdagangan itu saya bisa menjadi imam di Masjidil Haram. Sesuatu yang paling tinggi yang saya pikir secara manusia masuk akal, ma'qul, jadikan aku ya Allah ahlul Quran. Lalu aku bisa berteman dengan ahlul Quran yang lain di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dengan jalan ilmu itu, mudah-mudahan ketika aku sudah berteman dengan mereka, aku bisa menjadi imam di Masjidil Haram-Mu ya Allah, atau di Masjid Nabawi-Mu ya Allah. Atau jalan yang ketiga saya bilang, yakni al-ula at-tariqah at-tijariyah, jalan perdagangan. Kan kalau udah CS nih sama pangeran-pangeran, udah CS sama raja-raja, putra-putra raja, kan nanti kongko. Habis kongko gitu saya ngobrol, woi, ntar maghrib gue mau jadi imam nih, di mana? Di Haram. Beres tuh gue urus sama bapak gue, gitu. At-tariqah at-tijariyah. Yang kedua at-tariqah al-ilmiyah, ad-dirasiyah, al-belajariyah. At-tariqah al-belajariyah. Ini bahasa Arab suflis ya, Arab campur-campur, yakni jalan belajar. Saya siapkan diri saya belajar lagi itu Al-Quran dari mulai alif. A. Dulu saya bacanya bukan A. Kenapa saya belajar begini? Yani al-isti'dad lian akuna imaman fi Masjidil Haram. Saya menyiapkan diri saya ketika kemudian saya ditakdirkan oleh Allah berdiri di atas sajadah imam Masjidil Haram, saya sudah siap. Anda nggak perlu tahu Anda bakal jadi pengusaha hebat atau tidak. Belajar aja jadi pengusaha. Let's do it saja sudah. Lakukan saja sudah. Nanti gua ketemu begitu. Yang ketiga, at-tariqah as-siyasiyah. Yang ketiga ini at-tariqah as-siyasiyah. Saya bisa menjadi imam di Masjidil Haram kalau kemudian lewat jalur politik. Saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau untuk jadi imam di Masjidil Haram, saya harus dulu menjadi Presiden Republik Indonesia. Bismillah ya Allah, saya redha. 3 thariqah ini, 3 cara ini ternyata bagi Allah tidak berlaku. Kenapa? Lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu wali minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Allah mengatakan seperti ini, udah nggak usah pakai syarat. Aku tidak perlu dikasih syarat. Aku akan kasih kamu duit kalau kamu jual dulu itu handphone. Kira-kira begitu. Ya Allah, tidak ada jalan kecuali saya jual handphone ini ya Allah. Enggak, Allah bilang, aku bisa saja bilang handphonemu tahan, tapi duitmu aku akan berikan. Bisa buat Allah. Tidak ada syarat. Akhirnya terjadi. Udah saya ceritakan. Alhamdulillah. Ternyata saya jadi imam sejak 2006. 2006 saya sudah menjadi imam di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Begitu saya datang, sholat isya sudah selesai, sedangkan di belakang saya ada jamaah. Betul Ustaz Das'ad, Masya Allah, Kiai Barizi, Alhamdulillah, semua kawan-kawan di TV One, teman-teman para asatidz, betul. Saya menyadari, doa saya dikabul ini. Saya bilang, rapatkan barisannya, subhanallah, di Masjidil Haram. Nangis saya, di belakang saya istri saya juga, di belakang saya ada orang Jordan, Nigeria, Sudan, dari berbagai bangsa ikut menjadi makmumnya saya. Saya menjadi imam, cuma di halaman. Nggak masalah, udah deket itu.
Yang penting di Masjidil Haram. Usai sholat, saya dengan izin Allah cerita, saya bilang sama Allah, ya Allah, makasih udah jadikan aku imam di sini, tapi saya pengen yang di sono. Allah bilang gampang itu, Suf, gampang. Akhirnya kemudian dari waktu ke waktu saya berteman juga dengan pembesar-pembesar Saudi, dengan gubernur Makkah Madinah, dengan gubernur Riyadh yang kemudian sekarang menjadi raja di Saudi, Raja Salman. Kan huwa muhafiz, yakni muhafiz Riyadh. Betul, beliau muhafiz Riyadh. Saya bisa kenal sama dia. Problemnya dia belum kenal sama saya. Itu masalahnya. Saya sih kenal udah. Saya berteman sama gubernur-gubernur di sana. Subhanallah, gubernur ini bilang, "Yusuf Mansur, ta'alina, ayo kemari." Kemudian saya berteman sama imam-imam haram. Sampai saya bilang sama istri saya, "Papa nih ngeri kalau ke Mekah, ngeri. Ngeri kalau nggak bilang sama mereka, ngeri. Bilang juga ngeri. Nggak bilang pertemanan kami agak gimana gitu. Bilang kita nggak bisa keluar, Pak. Orang Arab kalau udah ngejamu makan malam jam 3 baru makan. Benar, jam 3 pagi baru makan. Benar. Kalau kita kan habis sholat isya dur makan kan. Di sana enggak. Jam 3 pagi baru makan, itu begini teler-teler. Orang-orang nungguin Imam Surem. Imam Surem nungguin saya dengan izin Allah. Saya dikasih sakit sedikit, saya bilang, "Ya Imam, saya mau tidur sebentar." Kata kakaknya Imam Surem, "Nggak apa-apa, 6 awalan, tidur dulu, nanti kemari." Imam Surem nungguin, bos. Syekh Surem nungguin. Oh Allah, malu saya. Tapi Allah bikin saya menjadi bahagia. Imam Surem bukan cuma nungguin, dia nunduk. Saya datang, dia menundukkan dirinya di hadapan saya. Subhanallah. Karena tinggi dia. Ahlan Ustadz Yusuf, ahlan gitu. Apa yang kemudian saya gambarkan pada saat dulu udah terjadi hingga kemudian saya rasakan sebagai salah satu puncak kebahagiaan saya juga. Saya bisa berjalan bersama imam. Allah, imam Masjidil Haram depan, saya di belakang. Aduh, rasanya seperti kayak ente jalan mana deh begitu. Ustadz gitu, terus ngobrol jalan, foto, jalan. Gue juga gitu sama. Jalan menuju ke Ka'bah, Allah, gitu dada begini lah. Sampai kemudian saya di belakang imam. Allah, saya imam Ka'bah. Allah. Ma fi hijab baini wa bainal Ka'bah illa al-imam. Tidak ada hijab antara diri saya Yusuf Mansur dengan Ka'bah kecuali imam. Di situ saya berdoa sama Allah, ya Allah, bikin pingsan nih imam. Kan kalau dia lagi mampus pingsan kan saya gantiin. Subhanallah, betapa indahnya dinullah Islam, sebuah agama yang mengajarkan kepada manusia pemeluknya untuk tahu diri. Bayangkan saja, ketika kesuksesan mampu kita raih seperti yang kita inginkan, agama Islam menegaskan bahwa itu sesungguhnya bukanlah kesuksesan kita pribadi, tetapi di situ adalah kehendak Allah. Ada campur tangan Allah yang sangat luar biasa. Disinilah pentingnya kita untuk selalu menyertakan Allah di setiap kesempatan. Nah, pemirsa dari mati Allah, barangkali kalau kita berbicara tentang rezeki, kita selalu mengatakan saya kehidupannya kurang rezeki. Padahal jelas di situ Allah telah mengabarkan kepada kita ada nama Allah yang patut kita sebut ketika kita ingin mendapatkan rezeki, yaitu Ar-Razak. Ya Razak. Insya Allah kita akan bahas pada segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku. Sebut nama Allah. Qul id'u Allah aw id'ur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nama siapapun yang kamu sebut dari namanya, bagi Allah ada asmaul husna. Di sini saya sedikit mengingatkan teman-teman liberal, teman-teman yang lain, bahwa betapapun setiap suku punya nama sendiri terhadap Allah, tapi Allah sudah menamakan dirinya. Allah sudah menamakan dirinya. Lebih baik kita panggillah nama Allah dengan namanya yang asli, asmaul husna yang tertera, yang suka ada di Quran gitu ya. Dan atau nama Allah langsung single, lafzul jalalah, ya Allah. Saudara misalkan miskin, sebutlah nama Allah.
Ya Allahu ya Razzaqu, ya Allahu ya Fattahu, ya Allahu ya Ghaniyu, ya Allahu ya Mughni. Barang. Ya Allahu ya Razzaqu, ya Allahu ya Fattahu, ya Allahu ya Ghaniyu, ya Allahu ya Mughni, ya Allahu ya Razzaqu, ya Allahu ya Fattahu, ya Allahu ya Ghaniyu, ya Allahu ya Mughni. Saudara nggak punya jodoh, pengen punya jodoh, apa ya Ustaz Asmaul Husnanya apa ya? Ntar aja bulan depan. Ya Allahu ya Khaliqu, ya Allahu ya Badi'u, ya Allahu ya Musawwiru, ya Allahu ya Rahimu. Cakep susunannya begitu. Buat yang nggak aman ada ya Mukmin. Kita lagi nggak aman nih, banyak gangguan nih dari sana dari sini, sebutlah namanya. Ya Allahu ya Qawi, yang maha kuat. Ya Allahu ya Muhaimin, ya Allahu ya Azizu, ya Allahu ya Mu'minu. Yang sakit ada ya Syafi, ya Allahu ya Syafi. Yang blow on ada ya Rosyid. Ibu nih punya suami kayaknya bolot banget. Tungguin dia tidur, tungguin dia tidur. Usap palanya. Bacain Asmaul Husnanya ya Rasyid. Ya Allahu ya Rasyidu, ya Allahu ya Rasyidu, ya Allahu ya Rasyidu, ya Allahu ya Rasyidu. Si suami ngomong, gue juga biar bego. Gue tahu emang lu gak suka sama gue, sukanya sama Rasyid. Makanya pastikan dia tidur. Ibu ya bapak kurang sabaran jadi orang, nggak bahagia lupa kalau jadi orang kurang sabar. Siapa yang bisa menyabarkan? Yang bisa menyabarkan Allah, dan Allah punya nama di urusan itu, ya Sabur. Ya Allahu ya Saburu, ya Allahu ya Syakuru, ya Allahu ya Saburu, ya Allahu ya Syakuru. Kayaknya belum ada ya Asmaul Husna yang gaya nagomnya begini, belum ada ya. Biasanya kan begini ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq. Nah, kita coba baca yang berbeda. Di ISK itu biasanya begitu ya. Kalau di Darul Quran bacanya agak ngebit. Ya, bacanya agak ngebit kalau di Darul Quran. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidur rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul adlul latiful khabirul halimul azimul
Ghafurus syakurun Aliyul kabirul hafizul muqitul hasibul jalil. Nah, nanti kita bikin yang baru. Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Allahu Ya Rahimu Ya Allahu Ya Maliku Ya Allahu Ya Qudusu Ya Allahu Ya Salamu Ya Allahu Ya Mu'minu Ya Allahu Ya Azizu Ya Allahu Ya Jabbaru. Insyaallah, insyaallah bulan depan deh kita tag vokal. Alah. Insyaallah, insyaallah. Iya, betul. Apa kalau dilanggamin tuh, jadi kelihatannya enak. Saya aja tuh ya Bu, kalau lagi sedih banget hati saya, lagi sedih betul. Asli tuh saya sebut namanya tuh, adem banget. Adem banget. Adem banget. Ya Allah, Ya Wakilu. Ya Allah, Engkau lah yang mewakili gitu. Ya Allah, Ya Maliku, Engkaukah Rajaku ya Allah, dan Engkau pasti Rajaku ya Allah. Ya Allah, Ya Nasiru, ya Allah Engkau lah penolongku ya Allah. Ya Allah, Ya Qadiru. Oh subhanallah. Semalam saya nggak bisa tidur, Akhirnya saya baca Asmaul Husna. Saya ingat satu ayat. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Saya sebut namanya. Tidur alhamdulillah. Ya Allahu Ya Khaliqu Ya Allahu Ya Khaliqu. Sambil saya sebut bahwa Allah lah yang menciptakan saya bilang sama Allah, perintahkan mataku untuk tidur ya Allah. Gitu. Subhanallah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, Ar-Razzaq adalah zikir yang sengaja diberikan kepada kita agar kita sesering mungkin menyebut nama Allah. Salah satunya adalah Ar-Razzaq, dan masih banyak nama-nama agung yang lain. Disinilah Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa jangan sekali-kali, jangan pernah bersandar kepada yang lain kecuali kepada Allah. Karena jelas Allah yang menciptakan kita, sekaligus Allah pula yang memberikan porsi kehidupan yang paling baik menurut Allah kepada kita bersama. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, guru-guru kita telah memberikan wawasan kepada kita, sekaligus mengingatkan kita kembali bahwa ada segala sesuatu yang patut kita sempurnakan. Di antaranya adalah persepsi kita tentang kehendak Allah. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa ketika Allah memberikan masalah demi masalah, kita mengatakan bahwa Allah sudah tidak sayang kepada kita. Tetapi menurut persepsi agama Islam, justru begitulah cara Allah untuk mematangkan keimanan kita. Insya Allah, apa yang telah disampaikan tadi akan semakin mempertebal keimanan kita dan semakin mempertebal keyakinan kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada ilah-ilah yang lain yang mampu menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya Agung Sulhak beserta kerabat kerja Damai Nusaku dan pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah pemirsa yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di waktu yang akan datang. Kita sambung lagi nanti. Saya pengen bicara tentang hadiah buat Jakarta ya. Jadi sekarang hafalin lagi Asmaul Husnanya. Sebutlah nama Allah. Sebut nama Allah. Sudah sebut nama Allah. Anda kesel sama istri Anda, sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Nanti Allah akan mengubah istri saudara menjadi ainun mardiyahnya Anda semua. Atau Anda pengen anak-anak Anda, sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Anda nggak bisa maksa anak Anda ngaji. Makin Anda paksa anak Anda ngaji, makin nggak benar. Sebutlah nama Allah. Ada Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Allahu Ya Jabbar, Ya Allahu Ya Jabbar. Kira-kira begitu. Nah, Anda untuk punya pengetahuan seperti ini, ya harus belajar ulang dari Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus sampai kemudian Ya Sabur. Cakep itu. Saya pernah ngasih wirid sama Wirda CS. Kak, lagi nuntut ilmu, bacanya Ya Rasyid, Ya Sabur. Ya Rasyid, Ya Sabur. Ustadz, hadisnya mana? Emang juga nggak ada.
langsung telak nggak ada. Tapi kan Qurannya ngomong begitu, panggillah namaku yang kau suka. Buat mukmin yang dhaif, yang lemah, ada ya qawiyu. Anda mungkin lemah, bisa jadi lemah syahwat, bisa. Enggak, saya enggak bercanda. Coba yang lemah-lemah, coba baca. Ya Allahu ya qawiyu, ya Allah. Saya tidak sedang merendahkan, susah Pak. Nyari di mana yang bisa membangunkan? Hanya Allah. Nah kalau enggak turun-turun, nah baca Asmaul Husna yang menurunkan. Ustadz di TV ini, ini susahnya direkam ini, nggak bisa bebas bercanda saya ini. Nggak bercanda saya, betul. Jangan bercanda Pak dengan urusan yang begitu. Anda bisa bubar rumah tangga itu. Nggak ada itu, mesti betul. Ramuan Maduranya mesti beres. Apa ente ketawa, udah kawin ente? Masih muda. Kok yang disebut yang ono, yang bisa manjangin, yang bisa nguatin, yang bisa manjangin, yang bisa nguatin tuh Allah. Apain lu cara ke sono? Lu sholat malam, beres. Ente nggak bisa kentut, sebut namanya. Nggak percaya ente. Kalau ente sebut operasi 12 juta bos. Di mana ya? Di mana ya yang bisa membuat saya buang apa angin? Gampang. Yuk keluar. Itu mau dari atas Ustaz. Ini pengen dari bawah. Iya pengen dari bawah, sebut namanya. Masa sih saya merendahkan Allah? Mana ada merendahkan Allah? Ini mengagungkan namanya. Susah Pak. Ada teman saya sampai ketawa, ketawa. Subhanallah. Ustaz, begitu saya sebut nama Allah, saya sedekah, berubut. Mau jual barang, mau jual properti, ini kayak nyebut nama siapa? Kalau nyebut kayaknya dia tuh yang bisa jual, kayaknya dia tuh yang bisa beli, kayaknya dia tuh yang bisa jual, kayaknya dia tuh yang bisa beli, kayaknya dia tuh yang bisa jual, kayaknya dia tuh yang bisa beli. Capek kita, capek. Mendingan sebut nama Allah, sejadah doang ukurannya, sejadah doang ukurannya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, gitu. Selesai. Habis sholat dua ngomong, ya Allah, saya lagi jualin nih hotel punya orang, cariin pembelinya ya Allah, gitu. Udah diem aja. Ikhtiar ente itu. Ustadz, apa ya Ustadz melulu? Laksanain dulu, protes mulu sih. Masa mana bisa kalau sholat doang, doa doang. Lu buktiin dulu. Nanti sholat ente sama doa ente, zikir ente sama salawat ente, Quran ente, kita semua punya ikhtiar langit yang memandu ikhtiar bumi. Sejalan-jalannya datang teman, orang kecil, orang miskin, tapi bosnya lagi nyari hotel, gitu kira-kira. Enggak ada yang bilang ente harus jadi pemalas. Tapi sekali kita ngetrack ke Allah, Allah ya hadi. Allah itulah yang memberikan petunjuk. Habis itu ada petunjuk buat kita. Pengen dagang, sebut nama Allah, jangan nyari pemodal. Ya pemodal lo, ya pemodal lo, ya pemodal lo. Indonesia ini lo nyarinya modal mulu, nyarinya orang asing mulu, negara asing mulu, nggak pernah nyebut Allah sih. Sudah, betul tidak? Kalau sudah, nih ujungnya lihat sebagai penutup ta'lim pada kali ini. Wa kabbirhu takbira. Wa kabbirhu takbira. Yang kencang. Wa kabbirhu. Wa kabbirhu. Pemirsa di rumah, wa kabbirhu takbira. Benar tidak? Enggak disebut dong, ente menyebut nama Allah, sholat telat, enggak ada qobliyah ba'diyah, sholawat jarang, zikir kurang, sedekah pelit. Itu namanya bukan wakabbirhu takbira. Kalau yang paling hebat malah tutup, sudah pintu orang tutup, set tutup, kita sebut Allah saja. Ya Allahu ya Rahmanu, ya Allahu ya Rahimu, ya Allahu ya Rahmanu, ya Allahu ya Rahimu. Silahkan. Ya Allahu ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Rahmanu, ya Rahimu. Nanti tinggal di template ya, tinggal di template.
Ya Allah ya Hafizu, ya Allah ya Muqitu, ya Allah ya Hasibu, ya Allah ya Jalilu, ya Allah ya Karimu, ya Allah ya Raqibu, ya Allah ya Mujibu, ya Allah ya Wasi'u. Siapa yang tinggal di rumah kontrakan? Ada? Yang di rumah kontrakan, di rumah kontrakan. Pengen terasa luas itu kontrakan. Pengen. Lu beli rumah yang gede. Lu pindah lah. Tapi kan prosesnya lama. Mendingan cari Allah yang tidak walam yattakhid ya, yang walam yattakhid walada, walam yakul lahu syarikun fil mulk, walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Ente baca ya Wasi. Ente baca ya Wasi. Ya Allahu ya Wasi'u, yang meluaskan. Ya Allahu ya Wasi'u, meluaskan. Sampai ketemu lagi ya di waktu yang akan mendatang. Mudah-mudahan teman-teman TV One bisa menyiapkan hati. Saya akan memberikan insyaallah di pelajaran berikutnya hadiah buat Jakarta. Silakan nanti dipakai sama siapa gubernur yang bakal jadi gubernur. Cara kita ini, oh Jakarta insya Allah nggak akan macet. Syarat dan ketentuan berlaku. Jakarta juga nanti ekonomis, murah, segala apa aja murah, insya Allah. Insya Allah syarat dan ketentuan berlaku. Enggak, gue sih nggak bakal ribet. Kasih ilmu dikit, cetek, sudah selesai. Buktiin aja, buktiin. Saya ikhlas insyaallah lillahi ta'ala, pakai. Bukan buat saya, buat siapa yang nanti akan menjadi gubernur, pakai insyaallah. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.